Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Burhan Aminuddin dengan nomor NIM 43040200120. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pertumbuhan manusia. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون, yang artinya Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istri, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Kata 3 kegelapan di atas dapat merujuk kepada 3 tahap pertumbuhan bayi di dalam rahim ibu. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi modern telah mengungkap bahwa adanya pembentukan embrio dalam bayi akan terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Fase penciptaan manusia, Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi di dalam rahim yang gelap. Dalam buku Electronic Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan, yaitu pre-embrionik 2,5 minggu pertama, embrionik sampai akhir minggu ke-8, dan fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan bayi. Ringkasannya, ciri-ciri utama tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama atau pre-embriotik. Proses penciptaan manusia dapat dijelaskan pada fase yang pertama atau disebut dengan pre-embriotik. Saat fase ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel kemudian menjadi segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua atau embriotik. Proses penciptaan manusia yang berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embriotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut embrio. Pada tahap ini, orang dan sistem tubuh bayi mulai berbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap ketiga yaitu fetus. Proses penciptaan manusia yang ketiga atau fase fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, ke semua organnya sudah jelas.
Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtut, misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sripati dalam kurung berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau di rahim. Yang ayat ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana ayat di atas itu. Sulalah mintin, sripati tanah. Sripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Nutfah, air mani. Maka asal kata nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanya satu. Proses penciptaan manusia dari fase-fase alaqah, segumpal darah. Alaqah diambil dari kata alaqah yang artinya suatu yang membengkak, tergantung atau terdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Mudghah, segumpal daging. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran menambah wawasan kita sebagai manusia. Idham, tulang atau kerangka. Di dalam fase embrio akan mengalami perkembangan diri bentuk sebelum yang hanya berupa segumpal daging hingga berbalut kerangka atau tulang. Kisah al-izham bil lahim, penutupan tulang, mengungkapkan bahwa fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lahem, daging, diibaratkan perkainan yang membungkus tulang. Selera dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya suatu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Insya mewujudkan makhluk lain. Tahap ini menandakan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikan berbeda dari makhluk lainnya, yaitu roh yang menjadikan berbeda dengan makhluk lainnya. Sekian dari pengertian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.